رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. Jadi dampak ya yang didapatkan bagi kehidupan seorang muslim ya setelah dia beriman ya setelah dia bertakwa adalah Allah memberikan kepadanya kehidupan dunia ya dari rezeki, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membukakan baginya keberkahan ya, dari langit dan bumi ya. Dengan apa? Misalkan dengan diturunkannya hujan, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dengan tumbuh-tumbuhan ya, dengan isi bumi itu yang tentu bisa bermanfaat bagi manusia. Yang kedua ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna alaihim sayyiatihim wala udkhilannahum wala adkhalnahum jannatin na'im ya. Dan sekiranya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya, lakafarna anhum sayyiatihim, maka pasti kami akan mengampuni, menghapuskan ya dosa-dosanya, dan kami akan memasukkan ke dalam surga. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap kalian mengucapkan perkataan-perkataan yang sadid ya, perkataan-perkataan yang lembut ya, yang mulia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya? Yuslih lakum a'malakum, atau dampak daripada seseorang yang melakukan ketakwaan tersebut adalah yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka Allah akan memberinya ganjaran berupa kemenangan yang besar ya. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala juga yang sudah sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberikan kepadanya rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka ya. Luar biasa, ternyata buah daripada ketakwaan ya, buah daripada ibadah yang didasari dengan ketakwaan yang dilakukan oleh seorang muslim, yang dilakukan oleh seorang mukmin, itu akan banyak sekali dampak yang dia dapatkan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan juga Allah mengangkat atau Allah memberikan kepadanya ganjaran yang besar ya. Dan masih banyak lagi ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang dampak ya bagi seorang muslim ketika dia melakukan amalan-amalan ibadah ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman ya, jika kalian bertakwa kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah akan memberikan ya, atau Allah akan menjadikan bagi kalian furqana, penjelas ya, burhan, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar.
wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang tidak yang mana kaum tersebut ya tidak ada yang mau menyeru dakwah beliau kecuali sedikit, kecuali hanya segelintir orang. Ya. Di dalam surat Nuh ya banyak sekali pernyataan dari Nabi Nuh alaihissalam tentang kondisi yang kaumnya pada saat itu. Di antara perkataan Nabi Nuh alaihissalam, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya, ini ayat yang menjelaskan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Nuh alaihi salam ya berkata kepada kaum, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa efek yang akan didapatkan atau dampak yang akan didapatkan? Yursilis sama alaikum midrara, bahwasanya Allah akan menurunkan hujan ya yang lebat, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan mengkaruniakan kepadanya yakni anak-anak, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharan. Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan yang tentu bisa dimanfaatkan oleh kaumnya pada saat itu. Kemudian juga yang terakhir ya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis yang sudah sering kita dengar juga, wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabatnya ya, ihfadillaha yahfadka. Ya. Perintahnya perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk beribadah adalah ihfadillah, jagalah Allah. Apa yang dampak yang didapatkan ya, atau ketika seseorang berupaya menjaga Allah, maka Allah juga yahfadka, maka Allah Subhanahu wa taala juga ya menjaga. Artinya seorang muslim ketika dia menjaga hak dan menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah, dengan memberikan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepadanya perlindungan yang sempurna ya. Kemudian hadis yang sudah jelas ya, yang sudah sangat familiar juga ya, ketika ada 3 orang ya, suatu ketika dia mampir di suatu gua ya, kemudian tiba-tiba gua tersebut tertutup oleh batu besar. Nah, akhirnya mereka tidak mampu lagi atau tidak bisa lagi untuk keluar. Sehingga apa? Setelah mereka berdiskusi ya, kemudian ada kesimpulan yang didapatkan dari diskusi tersebut, bahwasanya bagaimana kalau kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kebaikan kita, dengan amalan-amalan soleh kita, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan didasari dengan 2 hal ya. Jadi salah satu dari mereka mengatakan cari amalan ibadah yang dilakukan itu memang ikhlas lillahi ta'ala, dan juga yang dilakukan itu adalah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Akhirnya ya, yang pertama bertawassul ya, dengan amalan kebaikan ya, dengan bahwasanya dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya ya, menyatakan
kepada dalam doanya ya, dalam wasilahnya ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan agar batu yang besar ini bisa bisa dia hilangkan ya, sehingga dia bisa keluar. Yang pertama bertawasul dengan amalan soleh, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya dia pernah hampir melakukan perzinahan, dan saat itu dia mampu, dan saat itu dia bisa untuk melakukannya, tetapi karena takut kepada Allah akhirnya dia tinggalkan ya. Maka yang kedua ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan zina. Kemudian ya, yang ketiga adalah dia pernah melakukan satu kebaikan ya kepada tetangganya ya, kepada partnernya ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ya ketiga amalan saleh yang telah dilakukan oleh hambanya tersebut. Dan tentu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan ya, fa'azahallahu ta'ala tilka sakhra wa kharaju wa yamshi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan yang sedang dialami oleh orang-orang tersebut, dan akhirnya mereka mampu untuk keluar. Jadi ini hadirin sidang jamaah Masjid Al-Ma'arij yang kami hormati, poin-poin ya, bahwa kewajiban ibadah itu adalah merupakan sesuatu yang mutlak bagi seorang muslim ya, untuk melakukan ibadah ya. Kemudian ibadah yang dilakukan itu memang harus berdasarkan harus didasari dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kita sudah bahas beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang secara otomatis dampak yang bisa didapatkan bagi seorang muslim ya, ketika dia berupaya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga di akhir daripada pembahasan ini beliau bersabda, ihfadillah yahfadka. Kalau seorang muslim itu mampu menjaga Allah, maka Allah, konsekuensinya atau dampak yang akan didapatkan, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan penjagaannya yang sempurna kepada. Dan hadis yang paling terakhir yang tadi kita telah sebutkan adalah bahwasanya ibadah seorang muslim didasari dengan keikhlasan dan mutabah ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tentu akan memudahkan ya dari setiap persoalan dalam kehidupan ini. Sehingga ini yang harus selalu kita upayakan ya dalam kehidupan ini, agar ibadah yang kita lakukan tentunya menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik lagi. Dan tentu di dalam beberapa bulan ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang ini perlu kita kuatkan ya, perlu kita kuatkan. Dan juga ada satu poin ya penting ya dari kajian kita pada subuh kali ini, berkaitan dengan dampak yang dilakukan seorang muslim itu ketika dia melakukan ibadah. Ada beberapa orang yang keliru di dalam memahami hal ini. Misalkan ada orang yang bersedekah, ada orang yang berinfak, ada orang yang mengeluarkan ya segala semua hartanya. Tujuan yang ingin dia dapatkan adalah balasan yang lebih banyak lagi ya, balasan yang lebih banyak lagi. Nah, ini adalah merupakan pemahaman yang keliru ya. Jadi ibadah yang dilakukan seorang hamba itu, yang pertama adalah kita hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menginginkan atau kita melakukan hal itu ikhlas ya, lillahi taala, bukan kepada
dampak yang kita inginkan. Nah, ini yang banyak dipahami oleh masyarakat, namun pemahaman ini keliru. Misalkan ketika dia berinfak dia berinfak 100.000 atau katakanlah berinfak 1 juta tapi yang dia inginkan agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih banyak. Jadi tujuannya itu, padahal itu hanyalah dampak saja ya. Kalau misalkan tujuannya adalah itu, maka ini adalah merupakan satu perbuatan yang perlu untuk diluruskan. Baik, alhamdulillah, mungkin itu dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian kami ini. Tentu semua kita berupaya untuk melakukan terus beribadah, terus melakukan amalan-amalan kebajikan ini dari hari ke hari, itu lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Dan tentu apa yang kita berikan dari ibadah-ibadah itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas dari penyampaian kami ini. Mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Oh, baik. Ya. Baik, insyaallah ini pertanyaan yang mengingatkan kita semua bahwa di dalam satu riwayat dijelaskan sahabat dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semenjak 6 bulan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka semua sudah mempersiapkan mereka semua sudah mempersiapkan amalan-amalan yang ingin dia sempurnakan, yang ingin dia tingkatkan di dalam bulan Ramadan itu artinya kalau kita kalau kita berkaca kepada diri kita bahwasanya segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu kan perlu dengan persiapan. Apapun itu misalkan pekerjaan kita di kantor pekerjaan kita secara rutinitas itu semuanya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ketika akan kita melaksanakan sesuatu yang besar. Nah, ini dalam konteks bulan Ramadan para sahabat itu sudah mereka mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dengan persiapan yang luar biasa baik itu dari bacaan Al-Qur'annya, baik itu dari tilawahnya kemudian juga sholat sunnahnya, qiyamul lailnya itu sudah dipersiapkan 6 bulan bahkan doa-doa mereka itu sudah senantiasa juga dilakukan agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di bulan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan umur dan disampaikan sampai bulan Ramadan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Ini kan dalam konteks 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tetapi pada hakikatnya para sahabat Nabi SAW itu mereka sudah merasa bahagia sudah merasa senang ketika 6 bulan yang akan datang akan berjumpa dengan bulan Ramadan Nah, apalagi kita kurang lebih 3 bulan lagi Mereka berharap agar disampaikan ke bulan Ramadan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan di dalamnya
Kemudian ya 6 bulan setelah bulan Ramadan, para sahabat ya atau para tabi'in juga ya, mereka semuanya juga mengkalkulasi amalan ibadah yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima ya. Nah, jadi luar biasa ya. Sebelum 6 bulan ya, sebelum datangnya bulan Ramadan itu para sahabat ya atau orang-orang terdahulu berupaya untuk memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan dan bisa menikmati. Dan ketika 6 bulan ya ketika selesai atau selepas bulan Ramadan juga, mereka semuanya senantiasa berdoa kepada Allah agar diterima amal ibadahnya yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita pikir ya bahwasanya memang kehidupan kita ini sebenarnya hakikatnya di bulan Ramadan ya. Kalau kita berkaca kepada para sahabat ya, bagaimana dia mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dan memohon kepada Allah selama 6 bulan pasca Ramadan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kesiapan yang tentu yang harus kita persiapkan adalah dengan doa ya, dengan doa agar Allah memberikan umur kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan kita bertekad ya mulai dari saat ini ya untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah sehingga itu yang bisa kita kuatkan nanti ketika di bulan Ramadan ya. Artinya kalau kita sudah membiasakan qiyamul lail, membiasakan salat-salat sunnah, membiasakan dengan baca Al-Quran, itu insya Allah ketika bulan Ramadan kita bisa lebih ya maksimal lagi. Dan jangan sebaliknya ya. Ini ada juga pemahaman orang yang ini mumpung belum datang bulan Ramadan, kita terserah dulu melakukan apa saja. Kemudian nanti kalau datang bulan Ramadan baru kita full di masjid. Nah ini juga merupakan pemahaman yang keliru ya. Tetapi yang benar ya insyaallah taala adalah kita persiapkan amalan-amalan sunnah ya. Jadi amalan-amalan sunnah ini yang perlu kita kuatkan lagi untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Baca Yang atas ya. dan ke bawah juga ada bagian atas. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin bertanya pertama, bagaimana menurut Ustadz jika anak kecil sedang sholat di saf dewasa, ikut bapaknya sholat di masjid, tiba-tiba disuruh pindah bagian saf belakang. Kemudian ya memang tentu ya kita di dalam beribadah ya harus dengan khusyuk ya, karena itu adalah merupakan perintah ya. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka harus maksimal ya, penuh dengan kekhusyuan. Nah, ini kira-kira bagaimana ya, ada satu kasus ya, tiba-tiba misalkan pemahaman saya ini bapaknya ya menyuruh anaknya pindah ke saf yang ke belakang. Sebenarnya di dalam katakanlah sholat ya, ada hal-hal yang kita harus perhatikan. Kita harus khusyuk di dalam melaksanakan sholat ya. Tetapi kalau kita bergerak ya untuk kemaslahatan sholat, maka itu sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat ya. Misalkan kita sholat kemudian HP kita bunyi ya. Kadang ada orang yang takut sholatnya batal ya, akhirnya dia tidak menonaktifkan HP-nya atau tidak mematikan deringnya itu. Ini justru mafsadat ya, yang justru akan didapatkan ya. Jadi kalau ada kita sholat kemudian kita lupa silentkan HP ya, kemudian dia berbunyi, maka kita wajib untuk mematikan ya. Karena kita bergerak tetapi tujuannya adalah
kemaslahatan yang lebih baik lagi ya, yang lebih besar lagi. Nah ini kalau dalam hal ini tentu semasi kalau misalkan bapaknya ya menyuruh dengan cara yang baik ya untuk mengarahkan ke saf belakang, maka ketika tujuannya adalah untuk kemaslahatan sholat, maka itu wallahu ta'ala insyaallah diperbolehkan ya. Tetapi dari awal memang harus ada skenario ya. Jadi bagaimana anak-anak itu memang ya sholatnya di belakang ya. Dan sehingga tidak mengganggu apalagi di saf-saf terdepan. Kemudian yang kedua, biasanya seseorang sedang sholat berjamaah di masjid, kita sering lihat ada sajadahnya sengaja disimpan seperti HP atau tas kecil ya, dan lain. Apakah diperbolehkan? Ya, kalau misalkan itu diperkirakan akan mengganggu ya, maka tentu sebaiknya tidak diletakkan di tempat sujud ya. Artinya mungkin bisa kita taruh di belakang gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan biasanya kan ada orang yang sholat kemudian diletakkan ya HP-nya, gelangnya di depan semua. Kira-kira apakah hal itu kalau misalkan akan mengganggu, maka sebaiknya itu harus dipindahkan ya. Tetapi kalau apakah boleh ya, boleh saja Pak. Semasa atau selagi tidak mengganggu sholat. Yang ketiga, apa pandangan Ustaz tentang seorang anak mau menunaikan ibadah haji sedangkan orang tuanya atau mertuanya saja belum haji, dan apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Baik, rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Ya tentu yang harus dia melaksanakan ibadah haji dan juga didasari dua hal ya, mampu dalam jasmani dan rohani ya. Dalam jasmani itu maksudnya dia badannya sehat, kemudian fisiknya kuat, dan dia mampu dari segi biaya. Nah sekarang bagaimana ada orang yang ada orang tuanya yang belum berhaji ya, mungkin kewajiban ya, kalau misalkan ini pendapat kami bahwasanya ibadah haji itu adalah rukun Islam ya, yang kelima. Dia sama seperti perintah sholat, zakat. Artinya dia harus dilakukan terlebih dahulu bagi orang yang memiliki kemampuan tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu ya baru dia bisa memberikan ya kepada kedua orang tuanya. Tapi sebenarnya ini tidak menjadi prinsip ya. Artinya ketika misalkan seorang anak ya ingin menghajikan orang tuanya terlebih dahulu, itu juga merupakan kemuliaan ya. Karena mungkin dipikir ya mungkin ya orang tuanya mungkin tidak tahu umurnya ya sampai di mana sehingga dia ingin memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya, haji misalkan, dan itu lebih baik lagi ya. Tetapi kewajiban haji itu mengikat kepada setiap orang ya, makanya dia disebut dengan fardu ain ya. Semua rukun Islam itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu ya. Tetapi tentu di sana ada pilihan ya. Kalau berhaji ya, misalkan orang tuanya belum berhaji, kemudian anaknya sudah mau berhaji ya, kira-kira seperti apa ya? Tentu yang paling baik adalah sama-sama melakukan ibadah haji ya. Itu yang lebih baik insyaallah. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah kita boleh bertawassul dengan kebaikan kita setiap mengalami kesulitan, terutama kesulitan yang menyesakkan dada atau hanya di masa yang sulit seperti cerita yang mengancam jiwa terjebak di gua? Baik, tidak Pak. Jadi bertawassul itu dalam
segala kondisi atau di setiap kondisi. Ya. Tentu terkadang seseorang itu di saat kondisi sempit, ya biasanya dia juga akan berupaya, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar. Dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan man istajaba berdoa, insyaallah lupa saya ayatnya itu. Jadi di dalam bertawassul, ya, tentu di dalam setiap aktivitas kita, ya. Makanya Nabi SAW itu kan mengajarkan, ini ada hadis yang lupa kami sampaikan tadi, ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'rifka fisyiddah. Ya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau merasa senang, ya, merasa lapang. Dampak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa? Ya'rifka fisyiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di saat kamu dalam keadaan sulit. Ya. Jadi kita, ya, sebagai seorang muslim itu harus pandai-pandai di dalam beribadah, ya, pandai-pandai di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan itu suatu saat nanti di saat kita butuhkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita, ya. Kita amalkan hadis ini, ya. Kalau orang itu berdoa memohon kepada Allah, ya, khusyuk dengan segala sesuatunya, ya, di saat dia sulit itu wajar, ya. Ketika dia tidak punya apa-apa, kemudian dia berdoa, ya, luar biasa khusyuknya yang meminta kepada Allah. Tetapi ketika dia mampu, ketika dia lapang, dia lupakan Allah. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan, ta'arraf 'ala Allah fir raha, ya, ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau sulit, ya, di saat engkau tidak berdaya, di saat engkau dalam posisi terjepit, ya, ya'rifka fisyiddah. Maka Allah akan memberikan kepadamu pertolongannya, ya. Artinya apa, ya? Dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Ketika kita lapang, ya, ketika kita sehat, ketika kita punya kemampuan, mari kita, ya, berupaya untuk maksimal, ya, di dalam melaksanakan ibadah, ya. Ketika kita lagi ketiban rezeki, ya, kita lagi melimpah rezeki kita, maka kesempatan itu untuk kita berikan kepada orang lain, ya, membantu orang lain dan lain sebagainya. Ketika kita dalam keadaan sehat, ini kan kita dalam keadaan sehat, ya, lapang, maka maksimalkan kita untuk beribadah kepada Allah, ya, sholat, ya. Nanti ada satu saat kita akan sakit, ya, kita tidak berdaya, kita tidak mampu lagi, ya. Makanya kalau bisa hadis Nabi SAW itu kan yang tentu menjadi pelajaran bagi kita semua adalah igtanim khamsan qabla khamsin, ya. Hendaklah bagimu mempergunakan sebaik-baiknya waktu sebelum datang waktu yang lain. Hayatika qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian lapangmu sebelum kondisi sempit dan lain lain sebagainya. Ya, artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan, ya, untuk memaksimalkan melakukan ibadah di saat kita sedang lapang, di saat kita sedang punya, di saat kita sedang berkemampuan. Karena akan ada suatu saat nanti kita akan mendapatkan, kita akan merasakan dampak daripada ibadah yang kita lakukan itu di saat kita dalam keadaan sulit, ya. Jadi poin utamanya adalah ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah itu, ya, dekatilah Allah, berbuat baiklah,
berbuat amalan kebajikanlah di saat kita sedang mampu. Karena Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa ketika kita di dalam keadaan sulit nanti. Jadi tapi tujuan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kita melakukan kebaikan itu kita mengharapkan dampak yang akan kita dapatkan. Mungkin itu kurang lebih dari kami. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Kira cukup. Mohon maaf ya Bapak-bapak semua kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.